kulit itu target Pak Gun ke depannya seperti apa sih dengan kerajinan ini? Nah, iya Pak. Jadi gini, saya bagaimanapun pemain ekspor. Saya tuh lebih seneng dunia ekspor. Kenapa seneng ekspor? Sekali penjualan tuh banyaknya minta ampun. Sekali penjualan itu nggak sedikit dibanding retail gitu di sini gitu loh. Memang retail juga bagus. Orang buktinya dari China juga pada ekspor ke Indonesia gitu ya. Tapi ini butuh effort yang panjang. Nah, dari sana ini seiring Pak. Orang luar itu yang tadi saya cerita kan harus tahu orang luar tuh maunya apa. Orang luar itu dengan jahitan tangan itu ya suka sekali. Indonesia nih Pak, saya dagang, ada pasar, ada expo. Orang Indonesia nanyanya ini kulit asli atau bukan? Iya. Kalau saya jelasin ini jahitan tangan, whatever gitu. Iya. Yang penting ini kulit asli bukan. Gitu. Isunya itu ya, kulit asli atau bukan? Iya. Bukan jahitan tangan atau bukan? Nggak ada masalah itu. Jahitan tangan atau bukan? Begitu luar negeri, crazy, handmade segala macam. Oh, itu langsung. Angka yang tadinya Rp100 jadi Rp200 gara-gara jahitan tangan. Nah, kenapa saya tertarik waktu di Garut jahitan tangan? Oh, gue banget gitu. Artinya kalau saya jual lagi ke luar negeri, ini satu value yang sangat besar sekali. Terus jenis kulitnya yang saya pakai ini kulit nabati namanya, vegetable tanning gitu. Di dunia disebutnya vegetan. Jenis kulit ini juga sama Pak, sangat disukai oleh orang-orang bule. Jadi saya memang betul-betul dari awal udah nembak untuk pasar luar. Adapun sekarang belum keluar, memang kondisinya belum tepat banget. Habis corona, sekarang ada perang di Ukraina, itu kan nggak menyenangkan bagi para pelaku kayak kami gitu. Tapi untuk menghibur diri, yang penting bisnis jalan, ya saya di pasar lokal saya manfaatkan sebaik-baiknya itu. Sambil di perjalanan saya mendalami kualitasnya. Problem-problem yang selama ini ditemuin di pasar itu saya buat masukan ke kita untuk perbaikan terus-menerus gitu Pak, kayak gitu. Saya pernah kedatangan salah satu rekan buyer saya itu di furniture, main ke sini kan orang udah lama ya kita di sana. Saya bilang saya ganti bisnis. Apa Gunawan? Kulit. Saya main deh ke rumah, main ke sini main. Orang Belanda. Nah, karena waktu itu saya yang tadi gambar yang rotan saya kasih kulit itu, dia tertarik. Jadi kesini tuh mau lihat itu sebenarnya. Nah, cuman karena saya nggak taruh di rumah, ditaruh di pabrik. Lihat-lihat barang kami itu. Langsung, nah, tembakan saya persis tuh. Begitu orang bule, Gunawan ini barang kamu? Iya. Nah, ada istri lagi jahit, liatin tuh. Ada jahit itu. Wah, beneran ini katanya. Ini beneran nih, beneran. Saya jelasin panjang lebar caranya, tekniknya segala macam. Gunawan, pokoknya saya nggak ngerti nih. Saya suka aja. Tapi kan kayak gini-gini nih buat pasar dalam negeri Pak. Kan orang luar nggak pakai STNK. Ini belum ada ini. Terus gini, kamu mau berapa lama di Indonesia? Dia bilang saya masih ada 2 minggu di sini. Oke. Saya akan siapin beberapa desain yang khusus pasar luar sebenarnya. Jadi karena saya desainer ya, jadi kan saya bisa merancang gitu. Saya bikinin khusus untuk ente gitu, orang Belanda. Pokoknya yang tesnya itu bukan tes dalam negeri, itu tes luar. Oke, pokoknya lu bikin itu. Nah ini saya bikin ini, terus ada berapa nih? Waktu itu saya bikin ini. Ini teman-teman ternyata salah satu ini ekspor ya. Kamu udah satu hilang ya, kemana ya? Ya tote bag gitu ya, tote bag. Ya kayak gini lah pasar. Nah ini contoh beberapa lah. Ini kan orang Indonesia nggak kayak gini-gini. Maksudnya gaya produknya itu loh Pak. Iya, betul. Gaya produknya nggak seperti itu. Nah begitu dia datang lagi, langsung tuh. Karena pokoknya saya mah bukan menjanjikan kamu ada bisnis gini. Saya seneng aja gitu. Saya mau beli semua, bawa. Saya nggak tahu deh di sana mau diapain, dia bilang. Nah kayak gitu itu kan artinya apa? Tembakan kita tuh udah mengena tuh Pak. Kapan waktu saya ketemu beberapa bule-bule lain yang melihat produk kita kan. Sudah ada experience-nya ya? Ada experience, dan itu memang terjadi gitu. Ya walaupun sampai hari ini belum ada kabar lagi gitu Pak. Tapi buat saya sih itu satu stimulus banget gitu. Hal yang selama ini saya kerjakan, saya amini sudah dalam rel yang tepat gitu. Nah, Pak Gun, sekarang bisnis kulitnya itu lebih ke apa aja yang dibuat? Saya sih kalau ngomongin strategi bisnis Pak, ada 3 pasar yang saya kejar.
Saya punya ada 3 strategi besar Pak dalam pengembangan produk kami itu loh. Nomor 1, ada pasar pariwisata yang sebetulnya bakal gede banget. Nah, sekarang belum terasa, tapi udah berjalan nih Pak. Saya ngirim ke beberapa yang tadi saya bilang toko di Malioboro gitu. Ini kayak gini-gini nih. Ini gantungan kunci Borobudur gitu ya. Ada Bandung gitu kan. Ada Padang gitu. Saya sering trip ke beberapa daerah Pak di Indonesia gitu. Ini kayak Tugu Jogja gitu kan. Kayak gini-gini nih. Kalau seandainya pasar pariwisatanya berkembang lagi, rasanya udah satu pabrik sendiri ngurusin kayak gini aja nih. Ini kemarin ada tamu dari Jepang, saya buatkan gambar Jepang gitu. Ini langsung dia. Gila Gunawan. Nah ini kayak gini-gini kan menyenangkan Pak. Saya setiap datang ke kota manapun gitu, saya pastikan bahwa saya kemarin contoh nih ke Kalimantan gitu. Saya bawa bekantan gitu. Bekantan tuh kan di Kalimantan Timur kan ada. Ini di Kalimantan Timur ada bekantan. Saya bikin ini kayak orang hutan ya, bekantan. Saya begitu ke sana ada satu toko oleh-oleh gitu. Saya tawarkan bisnis. Ya nggak banyak tuh. Ini gitu langsung. Oke. Dan di situ belum ada. Ya pasti belum ada Pak. Saya pastikan. Kreatifnya Pak Gun itu. Ini satu kreatif apa ya? Ini strategi gitu ya, strategi. Saya punya mesin, saya punya material gitu, saya punya talent gitu di dunia desain gitu. Ya ini saya manfaatkan buat berbisnis seperti ini. Ini kalau satu Indonesia, bahkan saya buat untuk luar negeri ya, mana yang Perancis, yang apa gitu. Saya pernah buat luar negeri tuh Pak. Pasar yang masih lega sekali, masih betul-betul unlimited. Itu satu untuk pasar pariwisata. Yang kedua, produk reguler. Saya bilang produk reguler tuh kayak gini-gini, produk setiap hari yang orang pakai gitu. Tempat gantungan kunci, dompet, segala macam itu barang-barang wajib yang setiap hari orang itu pakai. Saya masuk ke sana. Kenapa? Itu barang yang betul-betul daily use gitu. Orang tiap hari pakai. Orang kalau nggak punya duit ya beli yang murah. Kalau ngerasa punya duit pasti beli punya kami. Pasti beli punya kita karena ngerasa masa gue duit banyak, handphonenya ini kan kayak gitu ya kulit dong. Nah itu nanti pasarnya khusus tuh kayak di mall-mall. Nanti kita bisa isi, ini udah di Gerage Mall, ada di Cirebon, saya isi satu mall. Rencananya beberapa mall kapan waktu kita akan terus jajaki hanya untuk barang-barang yang setiap hari dipakai oleh manusia gitu, masyarakat gitu. Nah yang ketiga, yang tadi tuh, yang terkait dengan industri lagi. Jadi saya untuk mengisi pabrik rotan itu sampai hari ini udah mulai jalan Pak. Enaknya di dunia yang kembali ke industri itu kayak bikin handle-nya aja. Itu sekali order tuh ribuan. Bahkan kalau sekali pesan tuh 6.000. Dan 6.000 tuh bisa dikerjakan hanya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu, 6.000 1 minggu. itu yang kenapa saya sekarang saya di dunia kulit aja itu loh Pak. Nah, justru itu saya terinspirasi oleh Pak Gun karena saya beberapa kali nih wawancara dengan teman-teman UMKM yang bergerak di bidang kulit, kok lari ke sini seperti ini, lari ke pengrajin kulit seperti ini, sama gitu. Tapi ketika saya ke sini ke Pak Gun, jauh banget bedanya, 360 derajat. ya mungkin. Balik lagi, kenapa saya dari awal tuh problem kita itu masalah kapasitas Pak. Kenapa pentingnya kapasitas itu di situ? Kapasitas akhirnya kayak urutannya mental block lah segala macam. Itu hal yang satu urutan masalah psikologi. Kalau masalah itunya aja belum selesai, kesininya semua jadi masalah besar semua gitu. Makanya kalau saya ngomong apa dulu yang harus dibenahi, masalah kapasitas dulu. Kapasitas, big dream, mimpi besar ya. Iya, mimpi besar termasuk baik caranya dia, dia harus mengetahui apa yang harus dia kerjakan. Bukan hanya mimpi ya. Orang nih kadang bingung ya, Pak, saya tuh nggak bisa kayak Pak Gunawan, nggak ada duit gitu. Apalagi udah beda pengalaman segala macem. Kalau ngomongin duit, saya kembali corona tuh kan nggak punya sama sekali gitu. Saya dari nol lagi. Tapi kan kita bisa berkembang cepat juga gitu loh. Saya nggak bisa. Saya sering kekurangan duit.
saya sering kehabisan duit. Sama kayak kalian itu maksudnya. Ini nih problem umum bukan. Nah, kayak saya bisa duitnya ada gitu. Tapi hari itu juga saya belanjain buat bahan, saya belanjain buat mesin supaya duit yang itu bertambah 2-3 kali lipat di kemudian hari, kan begitu. Jadi duit saya kadang nggak ada. Karena nggak adanya saya itu bukan nggak ada duit. Tuh lihatin stok saya Pak di kotak. Investasi ya. Kan larinya begitu. Orang kita kan nggak begitu. Ada duit ya buat konsumsi, akhirnya bisnis nggak berkembang, akhirnya dia terjerembab di dunia yang itu aja, nggak berkembang. Saya nggak tertarik beli motor baru, apa baru nggak apa-apa. Saya mau diomongin, udah bodo amat. Bodo amat. Ya. Tapi kapan waktu di titik tertentu, gitu. Itu gigi. Nggak usah lah. Nggak usah. Nih Pak Gun, tadi kan ada 3 target market ya. Ada pariwisata, ada yang di mall-mall yang untuk keseharian, sama yang untuk ekspor yang kerajinan dari rotan ya. Dari harga sendiri yang paling murah berapa sih Pak Gun? Dari 5.000 Pak. Hah? 5.000 ada? Iya, jadi saya tuh dikenal barangnya mahal. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Yang seperti ini 120.000. Nggak mahal juga sih, sebenarnya standar gitu. Kalau kita main ke kota yang 5.000 yang mana? Ini 5.000 nih. Itu apa itu? Jadi gini, gantungan kunci. Ini sebenarnya strategi aja sih Pak, strategi aja. Orang kawinan kan banyak tuh. Iya. Atau buat souvenir yang harus dibagi-bagikan kan nggak perlu uang banyak gitu. Nah saya siapkan dari 5.000 nih bisa dikasih nama, misalkan ini apa nih? Oh ini logo motor ya. Apapun gitu, nama orang kawinan apa segala macam dibikin kayak ginian ini dari kita 5.000. Kalau yang tadi yang bagus-bagus gini udah di atas 20.000 nih Pak, yang kayak gini-gini 20.000. Sampai yang tas itu di atas 1 juta. Tas yang di atas itu yang paling tinggi 1.200.000 itu. Iya. Proses pengerjaannya kalau yang paling mahal itu berapa hari? Nah itu saya nggak terlalu suka bikin tas Pak akhirnya Pak, karena lama. Lama? Tas itu paling cepat 1 hari, paling cepat ya. Paling cepat. Rata-rata 2 hari atau 3 hari paling cepat. Itu udah dibantu pakai laser tuh Pak. Karena memang besar dan banyak. Nah setelah kami uji gitu dengan harga ini yang ibaratnya 10-20.000, itu lebih menguntungkan barang-barang kayak gini. Yang ini 120.000 jauh lebih untung ini, artinya lebih cepat kerja gitu. Nilainya ini kalau tadi saya bilang 100 sehari jadi. Kalau 120 berapa juta sehari? 12 juta kan. Bikin gituan dapat 1 biji. Atau 3 orang kerja dapat 3 biji, nggak bakal ngelampuin ini gitu kan gitu. Iya benar. Kan gitu lagi. Nah kayak gitu lah Pak. Jadi recehan itu sebenarnya kalau banyak itu jadi kesempatan orang belinya banyak. Iya. Karena harganya terjangkau. Juga. Saya juga sama dulu awalnya kan karena saya pernah bikin tas rotan. Awal mulai usaha di kulit tuh tas juga Pak. Yang gede-gede itu tuh awalnya gitu. Saya bikin tas karena awalnya saya tas rotan. Jadi begitu ke kulit juga tas juga. Nah, begitu tas ngerasa yang beli nggak banyak itu, sebulan tuh 1, 2, kapan mau makan gitu. Saya bikin tas lagi yang harga 500. Sama nggak banyak juga yang beli. Turun lagi dompet yang 300.000, 200.000 gitu. Masih belum banyak. Nah, akhirnya ketemu tuh. Angka-angka di angka 100 sampai 150 tuh kenceng tuh Pak. Nah, itu kan by experience gitu. Kalau begitu kita bisnis bikin tas terus nggak ada yang beli, saya nggak nasib nih kayak gagal nggak punya pembeli, itu kan nggak digali kan gitu. Akhirnya sampai saya bikin yang 10.000, yang 5.000, itu perjalanan bisnis gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba saya bikin tempat STK nih Pak, saya punya 6 model. Itu perjalanannya nggak langsung bikin 6. Bikin model 1, wah ini kayaknya lucu tapi terlalu sempit. Ada yang lebih lega nggak Pak? Saya bikin lebih lega. Ada lagi yang modelnya lebih luas lagi, ada. Ada nggak yang bisa pakai remote? Ada. Jadi akhirnya punya 6 tuh lini lengkap itu. Begitu orang pengen tempat STNK dan mobil, udah nggak ada alasan tuh nggak beli tuh Pak. Oh ini lucu, ini bagus, ini. Udah ambil 1 ya. Kan kira-kira gitu lah, kira-kira gitu. Berarti by experience ya, berdasarkan betul. Nah itu inovasi kan dilakukan seperti itu ya. Iya. Pengalaman, oh ternyata ini bagus ini. Nah ada nggak komplain dari pelanggan? Beberapa pasti ada ya Pak. Tapi saya selama ini nggak terlalu juga. Komplainnya dalam hal apa nih?
Harga mahal banget deh. Enggak. Kalau harga pasti, Pasti. Pak. Saya malah mohon maaf nih. Dulu pertama kali dagang gitu. Saya ada tas yang angka 350.000 tuh, Pak. Tas kecil. Istri saya jualin tuh. Oh. Ya mungkin ya di daerah sini. Ya Allah katanya ini sih sama kayak beras 1 karung katanya. Jadi bayangkan punya produk dibandingin beras 1 karung itu kan kayak. Berarti bukan kelasnya itu. Bukan kelasnya. Nah itu kan gitu tuh ketahuan kan, jadi ada yang seperti itu gitu. Nah tapi saya nyaris itu kalau ngomongin komplain ada juga paling kayak copot resleting itu saya ganti. Ada yang pernah putus kayak gini tali kecil gitu. Pokoknya saya ganti. Saya kayak iPhone gitu. Orang pernah beli ke saya, kalau dia ada failure, datang sini saya ganti yang baru banget gitu. Yang itunya saya ambil, gitu. Tapi sangat sedikit sekali. Saya baru 1 atau 2 kali yang kayak gitu. Tapi itu orang yang nggak mau ganti, udah nggak apa-apa ganti yang beli baru lagi aja kayak gitu. Tapi dia udah seneng katanya, gitu. Nah, bicara tadi panjang kali lebar kali tinggi nih Pak Gun. Omset per bulan sekarang berapa sih? Saya di angka 20 gitu. Kalau ya paling ini ya, maksudnya yang paling iyalah. Nah, yang tadi proyek-proyek kayak industri itu kan Pak, ini kan apa namanya belum serutin yang ini gitu. Saya ngomongin yang rutin lah, itu yang rutin tuh yang maksudnya ngisi beberapa toko gitu. Dan itu juga menurut saya itu masih terlalu kecil banget itu, terlalu kecil banget gitu. Ya 20-40 sih masih inilah, masih kira-kira kayak gitu loh. Sudah dapat ya. Jadi sebenarnya masih di kategori UMKM nih, tapi mindsetnya udah pengusaha. Ya kami, itu kalau ngomongin angka gitu ya, di angka. Ya. Oke nih, mungkin ada tips buat teman-teman dari Pak Gun nih. Baik bagi khususnya para, saya nggak bilang UMKM lah, pengusaha, maksudnya pelaku usaha gitu ya. Nomor 1 harus terus tingkatin kapasitas gitu. Itu suka nggak suka, tidak berhenti belajar gitu. Itu karena yang membuat kita menjadi mengerti, menjadi lebih baik itu ya dari belajar gitu. Nomor 2, jangan kapok terhadap kegagalan yang sudah pernah dihadapi gitu. Karena ya begitu dari kegagalan itu kita akan mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan cara baru gitu. Yang ketiga harus sabar. Arti sabar tuh dalam baik dari penggunaan uang hasil penjualan, baik dalam peningkatan kapasitas produksi, baik dari penyebaran pasar yang lebih luas, itu perlu waktu dan itu nggak bisa maksudnya ditungguin gitu. Itu memang betul-betul harus disabarin gitu, nggak bisa apa. Sisanya tinggal tunggu waktu aja gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gun bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dalam rangka memajukan usaha teman-teman.